Halil, jurnalis wanita Lebanon, tewas saat berlindung bersama rekan-rekan sesama jurnalis di sebuah bangunan di Altiri, Lebanon Selatan. Jenazahnya ditemukan di bawah reruntuhan beberapa jam kemudian. Dalam serangan ini, 2 orang tewas dan 1 orang terluka. Ia tengah meliput di Altiri, Lebanon Selatan bersama jurnalis lainnya dan diserang drone militer Israel. Setelah jenazahnya berhasil ditemukan, kemudian dievakuasi ke kampung halamannya di Bisarieh, Lebanon Selatan. Warga di Bisarieh membawa peti jenazah Amal yang diselimuti bendera Lebanon sambil melantunkan doa saat pemakaman berlangsung. عملنا نظاما مع بعضنا كصحفيين وكإعلاميين وكزملاء بتربطنا فيهم علاقة صارت وتيدة ونوقف وقفات مش بس هون بالتشييع بدنا يعني نوقف وقفات دائما ونرفع صوتنا عالي بوجه هذا العدو الإسرائيلي بكافة المحافل لحتى يقاضي هذا العدو الصهيوني لأنه هذا العدو الصهيوني لحد هلا ما قدر حدا يردعه. Berdasarkan laporan dari Persatuan Jurnalis Lebanon, Amal Halil adalah jurnalis Lebanon ke-11 yang tewas dalam serangan Israel. Presiden Lebanon, Joseph Aoun pun mengutuk serangan terhadap jurnalis karena melanggar hukum internasional. Pemirsa, pasukan militer Amerika Serikat kembali menggeledah sebuah kapal tanker yang keluar dari pelabuhan Iran. Amerika Serikat menuduh kapal berbendera Guyana ini menyelundupkan minyak mentah Iran. We intend to conduct the boarding of your vessel. Pemirsa, Departemen Perang Amerika Serikat mengeluarkan video penggeledahan kapal Majestic X di Samudra Hindia di perairan antara Sri Lanka dan Indonesia. Kapal berbendera Guyana ini diberhentikan karena diduga menyelundupkan minyak mentah Iran. Meski kapal mengaku dari Guyana, namun Amerika Serikat menilai kapal ini berstatus stateless atau tanpa negara. Amerika sendiri tegaskan akan terus memblokade pelabuhan Iran. Kapal-kapal dilarang masuk dan keluar dari pelabuhan ini. Bila memaksa, maka akan diberhentikan dan digeledah. Pemirsa, Amerika Serikat mencegat 3 kapal tanker minyak milik Iran di perairan dekat wilayah Indonesia. Blokade Amerika Serikat tetap berjalan untuk menekan Iran agar bersedia mengikuti perundingan damai di Pakistan. Ya, sementara itu Menteri Luar Negeri Sugiono membantah isu Indonesia berlakukan tarif bagi kapal yang melintasi Selat Malaka. Sugiono tegaskan Indonesia menghormati hukum internasional. Dalam konvensi PBB tercatat Indonesia diakui sebagai negara kepulauan bila tidak memberlakukan tarif di semua selat yang ada. Ada satu semacam agreement lah bahwa kita diakui sebagai negara kepulauan sepanjang negara kepulauan itu tidak kemudian ngambil tol atau fee di selat-selat yang ada di dalamnya. Kemudian kita juga mendukung kemerdekaan pelayaran sebagai negara yang juga dagang. Kita juga berharap ada pelintasan yang bebas, ya kan? Dan saya kira itu semua adalah komitmen banyak negara untuk bisa menciptakan satu jalur pelayaran yang bebas, yang netral, saling mendukung gitu. Jadi Indonesia tidak pada posisi untuk melakukan itu. Korps Garda Revolusi Iran IRGC mencegat dan menyita 2 kapal yang mencoba menembus blokade Selat Hormuz. Salah satu kapal yang disita berbendera Israel.
Sebuah video yang dirilis Korps Garuda Revolusi Iran IRGC memperlihatkan kapal yang berisi personil militer Iran menaiki salah satu kapal kargo yang dicegat di Selat Hormuz. Personil militer Iran kemudian melakukan pemeriksaan di atas kapal. Dalam pernyataan resmi di media Iran, IRGC menyebut langkah ini merupakan bagian dari pengawasan ketat terhadap aktivitas di Selat Hormuz. Kedua kapal yang melanggar ketentuan diidentifikasi bernama MSC Francesca yang disebut memiliki keterlibatan dengan Israel, sementara satu kapal lagi bernama Epaminondas. IRGC menyatakan kedua kapal berusaha tinggalkan Selat Hormuz secara diam-diam sebelum terdeteksi dari cegat unit laut mereka.